selama ribuan tahun tersembunyi, disembunyikan bukan oleh karat besi atau dinding batu, melainkan oleh kerumitan makna, ketakutan, dan tabu yang diwariskan agama, kerajaan, dan para penjaga kebenaran. Pernahkah engkau bertanya, apakah Yesus, sang guru dari Nazaret, pernah mengucapkan doa-doanya hanya sekadar untuk didengar di jalan-jalan, untuk diperdengarkan pada orang banyak? Ataukah ia menyembunyikan permata di dalamnya? Sebuah kunci menuju kerajaan yang jauh dari jangkauan liturgi resmi gereja. Malam ini, mari kita singkap tabir. Aku ajak engkau menyelami lautan misteri ke dalam rahasia tersembunyi dalam doa Yesus yang tidak pernah diajarkan oleh gereja. Rahasia yang hanya diberikan kepada sedikit, kepada mereka yang berani berjalan di antara terang dan bayang. Bayangkan dirimu di dalam sebuah ruang remang-remang, temboknya dihiasi lukisan kuno dan simbol-simbol samar. Di sana, suara diam-diam berkata, ada lebih dari sekadar kata ketika Yesus berdoa. Ada kekuatan, ada getaran, ada pengetahuan purba yang mengalir di sela-sela bait. Banyak yang percaya, ada ajaran yang hilang, ajaran tentang keilahian tersembunyi, tentang persatuan terdalam antara jiwa manusia dan sumber segala keberadaan. Tak banyak yang paham bahwa apa yang tertulis kadang hanya lapisan luar. Dalam Injil, dalam doa Bapa Kami yang dipanjatkan berulang-ulang, sesungguhnya ada gemuruh esoterik, undangan bagi mereka yang memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Seberapa dalam pengetahuan yang tersembunyi itu? Mengapa gereja selama berabad-abad memilih untuk menutupinya dari jemaatnya sendiri? Apakah Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih luas dari yang pernah diajarkan di altar-altar? Malam ini, kita akan menggali warisan terlarang itu, menelusuri lorong-lorong kuno teks-teks gnostik, naskah tersembunyi di Qumran, doa-doa rahasia yang berbisik tentang kebebasan jiwa. Dalam tidur yang gelisah, banyak mistikus dan pencari kebenaran bermimpi tentang sebuah waktu ketika manusia akan menemukan bahwa doa bukanlah permohonan kosong, melainkan jalan alkimia, alat transformasi batin, cermin menuju diri sejati. Kita mulai kisah ini dengan pertanyaan yang tak pernah mati. Apa itu doa? Kita percaya bertahun-tahun sejak usia kanak-kanak bahwa doa adalah kata-kata sederhana, pujian, permintaan, atau sekadar sapaan ke langit. Namun, di balik liturgi yang familiar, Yesus menyembunyikan sebuah kode. Kode ini bukan sekadar formula, melainkan resonansi, sebuah kunci yang membuka gerbang emas menuju pengetahuan rahasia. Coba bayangkan, teks terkenal yang dianggap biasa-biasa saja, doa Bapa Kami. Barangkali setiap orang Kristen dari anak kecil di desa terpencil hingga pendeta di katedral megah pernah melafalkannya. Tetapi, sejarah mencatat bahwa versi aslinya dalam bahasa Aram jauh lebih dalam dan penuh lapisan makna daripada yang diterjemahkan ke bahasa apapun. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Demikian yang kita baca. Namun para peneliti naskah kuno menemukan, dalam bahasa Aram kuno, kata Bapa bukan sekadar Tuhan di langit tinggi. Ia bermakna ruah, napas kehidupan, sumber segala getaran. Dalam kata itu, Yesus mengajarkan bahwa Allah bukan hanya entitas jauh, tetapi sirkulasi udara yang masuk melalui hidung kita, aliran chi dan prana, sumber segala kesadaran. Jika dikupas lebih dalam, frasa di surga, basmaya dalam Aram, merujuk bukan pada tempat di atas awan, tetapi keadaan pikiran tertinggi, kesadaran multidimensi di mana segala kemungkinan ada.
Jadi, dalam satu baris, Yesus mengundang kita bukan memohon pada kekuatan eksternal, melainkan menyadari bahwa jiwa manusia dan sumber ilahi terhubung oleh napas dan kesadaran. Kini mari kita perhatikan lapisan berikutnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam terjemahan literal Aram, makanan di sini bukan sekadar roti atau gandum, melainkan lashma, kata bermakna ganda yang menunjuk kepada makanan fisik dan makanan spiritual, mana, pengetahuan yang menembus dunia materi dan non-materi. Makanlah pengetahuan, makanlah terang yang tidak pernah padam. Itulah warisan para nabi sejati. Dalam naskah-naskah kumpulan gulungan laut, mati dan Injil-Injil apokrif, ditemukan petunjuk aneh. Ada yang menyebutkan bahwa murid-murid terdekat Yesus diterpa latihan rahasia, berpuasa dalam keheningan, bertapa di gua-gua, menikmati diam hingga mendengar suara kecil yang lembut. Suara batin, suara Tuhan di puncak sunyi. Gereja hanya mengajari permukaannya. Tetapi para mekanik mistis, para Templar, Gnostik, bahkan para Sufi yang tersesat ke jalur Kristiani, mengajarkan sesuatu yang lebih aneh. Dalam keheningan mutlak, manusia bisa bersatu dengan sumbernya. Doa menjadi jembatan, bukan sekadar komunikasi, tetapi transmutasi. Di situ, sang jiwa mencicipi kekekalan. Apakah benar Yesus mengajarkan kekuatan tersembunyi dalam suara dan getaran? Jejaknya terdapat dalam Injil Thomas, sebuah Injil rahasia, dijaga dengan nyawa oleh biarawan Mesir kuno. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tetapi apa yang harus dicari? Kemana pintu itu mengarah? Jawabannya tersembunyi dalam trilogi suci, kesadaran, niat, dan resonansi. Yesus mengirim getaran melalui kata-katanya. Kata-kata itu, jika dibaca dengan hati yang bersih, membuka pintu dalam, bukan ke dunia luar. Jalan doa tidak hanya menuju surga objektif, tetapi surga batin, di mana setiap manusia adalah gereja hidup, dan kesadarannya adalah mezbah suci. Ada legenda, di wilayah Esin, sekte rahasia di tepi Laut Mati, bahwa Yesus mengajarkan zikir rahasia, menutup mata, menghitung napas, melafal Abvun Debuas Maja, sebuah mantra getarannya membuka cakra-cakra mistik dalam tubuh. Ia mengajarkan murid-murid pilihan untuk mendengarkan suara Tuhan bukan di luar, tetapi di lorong batin. Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Demikian tulis Injil Thomas. Rahasia ini disembunyikan. Setelah konsili Nicea, ajaran-ajaran esoteris perlahan dihapus, dilarang, bahkan dihukum mati. Gereja menjadi benteng doktrin, dan setiap upaya menemukan keragaman suara dalam doa dipandang sebagai bahaya. Namun di bawah tanah, para inisiat terus mengajarkan warisan ini. Mereka menyembunyikannya dalam simbol, dalam ukiran pada pintu-pintu batu gereja tua. Kitab-kitab terlarang, seperti Gnostic Gospel, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, membisikkan narasi yang hampir terlupakan. Mereka berkata, Yesus mengajarkan bahwa setiap manusia adalah percikan ilahi yang jatuh ke dunia materi untuk menemukan jalannya kembali. Dalam doa, manusia dapat bangun dari tidur panjang lupa diri, menyadari kesejatian, mendengar ilham, bahkan berjumpa wajah Tuhan yang asli, yaitu diri sejati yang bebas dari segala dualitas. Apakah kamu mendengar bisikan itu? Bisikan yang berkata, "Kamu adalah cahaya dunia." Di kalimat itu, Yesus bukan hanya menenangkan murid-murid. Ia mengungkap rahasia terdalam, bahwa pencerahan bukan milik nabi, melainkan hakikat setiap jiwa manusia. Mari kita telusuri lebih dalam. Kita memasuki lorong waktu, ke ruang bawah tanah biara-biara tua, menemukan naskah-naskah yang terbakar, namun tak pernah habis.
Suatu malam, seorang pertapa Esin pernah menulis pada kulit binatang, "Doa Yesus adalah jalan pencari." Ia bukan ritual, bukan rumus pasti, melainkan pengalaman langsung dengan sumber yang tak terjangkau pikiran. Para alkemis barat, mereka yang membaca hermetika, mereka yang menelusuri jalan-jalan kabalistik, percaya bahwa setiap baris doa Yesus sejatinya adalah kode. Setiap baris melambangkan satu tahap transformasi batin, dari keinginan materi menuju pelepasan ego, hingga akhirnya terserap dalam lautan kesatuan. Dalam doa, ampunilah kami. Sesungguhnya bukan hanya pengakuan dosa, tapi juga penerimaan bahwa kita ini gelap yang mengandung cahaya. Dalam pengampunan, kita melepas rantai, membuka pintu sel, dan kembali menjadi anak-anak terang. Ketika malam semakin larut, rahasia semakin bersinar. Para nabi berkata, "Berdoalah di tempat tersembunyi, dan Bapa yang melihat dalam sembunyi akan membalasmu." Apakah engkau paham maknanya? Bukan hanya tersembunyi secara fisik, melainkan dalam kesunyian pikiran, dalam diam batin, di mana segala keakuan ditanggalkan. Di sana, dalam ruang kosong penuh cinta, Tuhan hadir nyata. Begitulah, dalam setiap untayan doa Yesus sesungguhnya tersimpan undangan untuk mencari, membebaskan, menerima, dan berserah. Bukan kepada sesuatu di luar, tapi kepada sesuatu yang telah lama berdiam di sanubari manusia. Rahasia ini membara dalam setiap ajaran mistik. Seluruh alam semesta adalah cerminan kesadaranmu sendiri. Berdoa bukan menundukkan kepala dalam ketakutan, melainkan meninggikan ruh dalam keberanian dan penyatuan. Doa sejati adalah korespondensi antara percikan dan lautan, mikro dan makro, anak dan bapa. Sebuah dialog abadi yang tidak bisa diajarkan dalam seremonial. Mari kita berhenti sejenak, tarik napas bersama. Dengarkan detak jantung, rasakan kehidupannya. Disitulah sebenarnya doa tertanam. Setiap tarikan napas adalah Abba, setiap hembusan adalah Syamayim. Hidup ini sendiri adalah doa terbesar. Di bab-bab rahasia Injil lain, Yesus digambarkan berdoa sepanjang malam di puncak gunung sunyi. Apa yang ia lakukan? Para mistikus percaya bahwa di puncak gunung itu, ia melatih keheningan batin, membiarkan segala pikiran runtuh, mengizinkan cahaya tertinggi masuk ke dalam jiwa, lalu kembali turun membawa rahmat, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi semua. Ini adalah esoterisme tertinggi, doa sebagai jendela penaikan diri, sebagai transformasi eksistensi. Gereja, dalam sejarah panjangnya, telah menjaga banyak misteri ini di balik tirai, barangkali demi melindungi umat dari kesesatan, barangkali karena takut kehilangan otoritas. Namun rahasia ini terlalu agung untuk dihilangkan. Ia senantiasa muncul dalam lirih doa para sufi, zikir para yogi, mantra para biarawan zen, dan meditasi para penyendiri. Setiap tradisi, di ujung pencariannya, menemukan bahwa yang terpenting bukan kata-kata, melainkan kejernihan kesadaran yang lahir dari keheningan penuh kasih. Apakah kamu siap membuka tabir lebih jauh? Ketika kamu berdoa, Yesus mengajarkan untuk masuk ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Apakah kamu tahu, kata kamar dalam naskah asli bisa berarti ruang terdalam dari batinmu sendiri. Ia menyuruhmu memasuki rumahmu sendiri, menutup pintu-pintu persepsi eksternal, dan menyalakan lilin cahaya ilahimu. Doa bukan repetisi mekanis, tetapi pencarian perjalanan batin, di mana engkau akhirnya menemukan bahwa engkau dan Tuhan bukan dua entitas terpisah. Jika kita kembali pada teks-teks Gnostik, ditemukan prinsip rahasia. Doa Yesus adalah metode pengingatan. Dalam bahasa Yunani, anamnesis, mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia ini, sebelum bentuk, sebelum nama, sebelum segala perbedaan. Di titik itu, doa menjadi meditasi aktif, yaitu perjumpaan diri dengan diri.
Ajaran ini menakutkan bagi mereka yang menyukai kepastian. Tapi bagi para pencari sejati, inilah kabar sukacita. Doa tidak pernah tentang sekat agama, atau dogma, atau ritual tanpa jiwa. Doa adalah proses kebangkitan, di mana jiwa manusia menyadari bahwa ia sendirilah titisan dari tak terbatas, ditakdirkan untuk pulang ke rumah asalnya, di mana, seperti yang dikatakan Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Malam pun penuh makna. Di pojok-pojok ruang bawah tanah kuno, dalam pertemuan rahasia para ksatria, para biarawan gnostik, hingga para penyihir cinta Tuhan, doa Yesus digemakan, bukan sebagai permohonan pada kekuatan gaib eksternal, melainkan sebagai afirmasi kedaulatan batin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam kalimat itu, Yesus bukan menyerah, melainkan melepaskan ego, bersatu dengan arus besar kehidupan, menyatu dengan irama penciptaan. Guru-guru hermetik yang menelusuri jalur tersembunyi di Alexandria berkata, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Yesus, jika kita baca dengan kacamata esoteris, mengajarkan prinsip ini dalam setiap doanya, bahwa manusia, jika sadar, dapat menciptakan surga di bumi, bahwa kesadaran adalah arsitek hidup itu sendiri. Hari semakin matang, rahasia semakin nyata. Gereja telah menawarkan doa sebagai formalitas. Tapi di sini, dalam lingkaran pencari, doa adalah laboratorium spiritual, medan perang dan damai, perjalanan tanpa akhir dalam batinmu sendiri. Kamu diundang bukan sekadar mengucapkan, tapi mengalami, menjadi doa itu sendiri. Hidup dalam frekuensi kebersatuan yang tak terlukiskan. Jadi, malam ini, aku bisikan rahasia kuno itu, bahwa setiap doa, bila dilakukan dengan kesadaran, keheningan, dan cinta, adalah gerbang menuju kerajaan yang diteriakan Yesus di padang pasir. Sebuah kerajaan yang bukan di luar, tetapi di dalam. Di sana, tidak ada jembatan, tidak ada perantara, hanya kehadiranmu yang murni, disatukan dengan sumber segala sesuatu. Masihkah kau bertanya, mengapa gereja tidak pernah mengajarkan hal ini? Karena kekuatan sejati selalu berada dalam tangan mereka yang mencari, bukan mereka yang menerima dogma buta. Karena kerajaan itu harus ditemukan, tidak bisa diwariskan begitu saja. Kamu adalah penjaga kunci itu sendiri. Dengarkan ini, sebuah kebenaran yang jarang diucapkan. Setiap kali kamu mengucapkan amin di akhir doamu, sesungguhnya kamu sedang menyegel pemahamanmu. Kamu sedang menerima, bukan hanya apa yang kamu mohonkan, tapi juga siapa dirimu sebenarnya. Tidakkah kamu merasakannya? Getaran kata, getaran niat, getaran batinmu. Itulah yang selama ini Yesus ajarkan secara tersembunyi. Ia mengetuk pintu batinmu dengan lembut, menantimu untuk membukakan dan masuk, berjalan bersama dalam keabadian. Di lorong waktu yang tak berujung, rahasia-rahasia akan selalu menunggu mereka yang haus makna. Malam ini, kamu telah menapaki satu jejak, menemukan bahwa doa Yesus sejati adalah perjalananmu sendiri, menuju pusat yang abadi, menuju cahaya yang tak pernah padam. Jika engkau merasa tergerak, jangan biarkan malam ini berakhir di sini. Lanjutkan pencarianmu. Buka kembali kitab-kitab lama, resapi kata-katanya dalam keheningan. Temui siapa dirimu dalam diam, dan dengarkanlah, karena Tuhan sedang berbicara padamu, dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Dan jika rahasia ini menyentuh jiwamu, tetaplah bersama kami. Di video selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam lagi ke misteri Injil rahasia, doa-doa kuno para nabi sebelum Yesus, dan bagaimana warisan tersembunyi ini hidup dalam jejak-jejak peradaban kuno.
Karena pada akhirnya, rahasia sejati bukan untuk dipamerkan. Ia hanya diturunkan kepada mereka yang berani mencari. Sampai ketemu di ujung pencarian berikutnya. Selamat berjalan di bawah cahaya yang abadi.